Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahlia Purwati dengan NMP 234111051 kelas NNJ 23C. Di sini saya akan mengerjakan mata kuliah pengantar manajemen dari dosen pengampu Miss Berlintina Permatasari, SPMM. Oke, langsung saja saya akan mengulas materi tentang etika manajemen. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang arti baik dan buruk, benar dan salah, kemudian manusia menggunakan akal dan hati nuraninya untuk mencapai tujuan hidup yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Jadi manusia dapat melakukan apa saja yang dikehendaki yang dianggap baik dan benar, meskipun hati nuraninya menolak, dan yang terpenting tujuannya dapat tercapai. Konsep etika manajemen. Adapun konsep etika manajemen dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, di antaranya 1. Dimensi etika dalam manajemen. Menurut Robert Kreitner, etika pada dasarnya adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. 2. Nilai personal sebagai standar etika. Nilai dan norma dalam personal merupakan suatu hal yang penting dalam manajemen, sebab hal itu memiliki peranan penting dalam hal pengambilan keputusan dan etika manajemen. 3. Nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai personal dibagi menjadi dua jenis, yaitu A. Nilai terminal. Merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. B. Nilai instrumental. Adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Selanjutnya yaitu tujuan etika manajemen. Tujuan untuk mempelajari etika manajemen adalah untuk menciptakan nilai moral yang baik yang dapat diterapkan dalam organisasi atau perusahaan. Etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap manusia sebagai modal utama moralitas pada kehidupan bermasyarakat atau di dalam organisasi. Lalu apa saja prinsip-prinsip etika manajemen? 1. Prinsip otonomi. 2. Prinsip kejujuran. 3. Prinsip keadilan. 4. Prinsip saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi etika manajemen. 1. Niat atau orientasi kerja. 2. Budaya organisasi. 3. Motivasi kerja. 4. Komitmen tugas. 5. Kepuasan kerja. 6. Penerapan disiplin kerja. 7. Pendidikan dan pelatihan etika manajemen. Upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen. Pelatihan etika pelatihan. Melalui pelatihan ini kita diajak untuk mengenal lebih jauh tentang kode etika, batasan kerja dan pengertian DLL, serta berbagai kajian secara tuntas mengenai bagaimana orang bekerja dan mengemudi orang menemukan nilai-nilai dalam dirinya. Berbagai potensi kualitas harus diketahui dan sadar oleh karyawan, jadi dapat tampil secara bagus serta dapat membangun etika kerja secara profesional di dalam zaman global yang dapat dipandang sebagai dasar sukses sosial, organisasi dan pribadi. Tujuan dari pelatihan ini agar para peserta mampu menumbuh kembangkan sifat-sifat atau perilaku kerja secara etis dan bertanggung jawab terhadap perusahaan. 2. Advokasi etika, etis advokat, upaya persuhanan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi semuanya kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar. Standar etika. Penerapan kode etik, kode dari etika, menetapkan standar aturan mengenai aturan etika yang harus dijalankan oleh perusahaan. Melibatkan publik dalam etika manajemen perusahaan. Lalu untuk hasil penerapan etika manajemen. Banyak perusahaan menyadari, melainkan dari etika perusahaan dengan baiklah ya keuangannya menjadi perhatian baik bagi para manajer maupun ilmuwan manajemen. Salah satu hal yang diperhatikan manajer adalah apakah menjadi warga negara yang baik akan membawa dampak buruk bagi kinerja perusahaan. Nomor belajar telah dilakukan untuk tentukan apakah peningkatan etika dan merespons sosial meningkatkan atau menurunkan kinerja keuangan.
Studi tersebut memberikan hasil yang bervariasi namun umumnya menemukan suatu hubungan kecil yang positif antara tanggung jawab sosial dan kinerja keuangan. Upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen. Pelatihan etika pelatihan. Melalui pelatihan ini kita diajak untuk mengenal lebih jauh tentang kode etika batasan kerja dan pengertian DLL serta berbagai kajian secara tuntas mengenai bagaimana orang bekerja dan mengemudi orang menemukan nilai-nilai dalam dirinya. Berbagai potensi kualitas harus diketahui dan sadar oleh karyawan jadi dapat tampil secara bagus serta dapat membangun etika kerja secara profesional di dalam zaman global yang dapat dipandang sebagai dasar sukses sosial, organisasi dan pribadi. Tujuan dari pelatihan ini agar para peserta mampu menumbuh kembangkan sifat-sifat atau perilaku kerja secara etis dan bertanggung jawab terhadap perusahaan. 2. Advokasi etika, etis advokat, upaya persuhanan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi semuanya kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar. Standar etika. Penerapan kode etik, kode dari etika, menetapkan standar aturan mengenai aturan etika yang harus dijalankan oleh perusahaan. Melibatkan publik dalam etika manajemen perusahaan. Lalu untuk hasil penerapan etika manajemen. Banyak perusahaan menyadari, melainkan dari etika perusahaan dengan baiklah ya keuangannya menjadi perhatian baik bagi para manajer maupun ilmuwan manajemen. Salah satu hal yang diperhatikan manajer adalah apakah menjadi warga negara yang baik akan membawa dampak buruk bagi kinerja perusahaan. Nomor belajar telah dilakukan untuk tentukan apakah peningkatan etika dan merespons sosial meningkatkan atau menurunkan kinerja keuangan. Studi tersebut memberikan hasil yang bervariasi namun umumnya menemukan suatu hubungan kecil yang positif antara tanggung jawab sosial dan kinerja keuangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah membaca topik yang saya sajikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia-Nya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.